pikiran, hati dan perasaan kami, kehendak kami, semuanya kami tujukan kepada salib-Mu, sehingga kami boleh serupa dengan Engkau, karena itu yang Kau inginkan. Terpuji-puji Engkau Tuhan yang kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap kami memiliki kehausan dan kelaparan, dan itu adalah kami. Yang demikian katakan amin. Terima kasih banyak umat Tuhan. Saudara boleh pandang kiri, muka belakang, karena kita bersaudara dalam Yesus. Sebelum saudara duduk, saudara kita membiasakan saudaraku untuk bisa, saudaraku boleh melakukan sesuatu sekecil apapun untuk kita mengatakan, Engkaulah keluargaku, Engkaulah saudaraku, Engkau yang kurindukan, Engkau yang kunantikan, dan Engkau yang kudoakan. Betul ya? Amin, puji Tuhan. Kalau sudah silakan duduk. Tim PW terima kasih banyak. Haleluya. Puji Tuhan. Semua sehat? Yang sehat coba lambaikan tangannya. Amin, sudah kasih ya. Yang penting rohnya sehat. Kalau tubuhnya sehat, rohnya enggak sehat, kurang mantap. Tapi rohnya sehat, jiwanya sehat, tubuhnya pun hari ini pasti dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Baik, haleluya. Kalau saya buka masker, saudara masih kenal saya? Puji Tuhan. Dengan sukacita kita masuk ke minggu ke-8. Perihal tentang tetaplah berdoa. Wow. Yang kurang semangat tepuk tangan, dia bilang, ya kok doa lagi. Wah ayo bertambah ya. Wah, mesti disenggol dulu saudaraku ya, baru tangannya boleh bertepuk-tepuk ya. Hari ini tidak akan terjadi lagi ke depan, karena hari ini kita bicara tentang kepribadian, yaitu akal, keinginan, kehendak dan perasaan ya. Tuhan akan memampukan saya, karena kalau dilihat untuk mengajarkan firman Tuhan ini bisa saudaraku ya berjam-jam. Tapi kita tahu hari ini ada perjamuan kudus, ada Roh Kudus saudara kasih yang akan mengajarkan kepada saudara. Bagi saudara yang haus dan lapar, pasti saudara mendapatkan berkat-berkat yang khusus sesuai dengan kebutuhan saudara. Tema kita adalah bertemu Tuhan melalui doa. Maka tetaplah berdoa supaya ketemu Tuhan. Ya, kadangkala ketemu RT aja sulit. Lihat jam kerjanya dulu. Walaupun RT. Apalagi ketemu camat. Bisa saudaraku, gak ketemu-ketemu. Apalagi ketemu gubernur wali kota. Sorry kalau gak ada jalur. Tapi ketemu Tuhan. Wow. Ketemu Bapak RT hanya untuk saudaraku tanda tangan supaya bisa saudaraku urusan ke kelurahan dan kecamatan. Karena RT saudaraku punya kuasa untuk saudaraku tanda tangannya supaya saudara bisa masuk ke kelurahan dan kecamatan. Dia Tuhan. Wow. Kuasa di sorga, di bumi dan di bawah bumi ada dalam dia. Ya, gak apa-apa saudara tepuk tangannya begitu, gak apa-apa. Karena itu gak bisa saudaraku ya, kita jujur. Sebagaimana kita pengenalan kita akan Tuhan, begitulah respon kita. Nah, saya berkata wow, karena saya tahu dia Tuhan itu luar biasa. Saya selalu berkata dalam doa saya, kau belah laut Teberau Tuhan. Wow, bagaimana saudaraku, gak usah laut, Kalimalang aja dibelah, kita pengsan semuanya. Tapi laut Teberau yang dalam demikian, seperti dinding berjalan umatnya. Dan hari ini sudah bisa mengerti itu, karena kita bicara tentang akal. Akal yaitu yang bisa membayangkan, merenungkan. Selama ini saudara apal ayat, renungkan firman-Mu, karena akalmu, pikiranmu belum firm, belum bisa sepenuhnya. Kiranya Roh Kudus mengajari kita. Ya, pembukaan aja udah gini sudah kasih. Ini baru pemanasan, belum begini. Nah, Tuhan akan tolong saya. Haleluya. Yang siap nanti jamnya lewat katakan. Oh, sepakat dengan Tuhan. Yang masih bisa tertawa, tertawalah. Amin. Ini sekarang masanya tertawa, saudaraku. Karena bersukacitalah senantiasa. Salah satu bukti sukacita adalah bisa tertawa. Bukan karena nonton saudara kasih ya yang di televisi, mungkin Sule. No, saudaraku ya. Tapi kita bukan dari luar ke dalam, tapi kita dari dalam keluar. Itulah Roh Kudus sebagai penghibur atas saudara.
Kita buka Yeremia pasal 29 dan nanti Yeremia pasal 33. Ada dua saudara kasih pasal dari Yeremia 29 ayat 11 sampai 14 dan Yeremia 33 ayat 2 sampai 3. Ini ayat berkenaan dengan doa. Karena ini kali ke-8 kita belajar dan pasti lulus. Terima kasih untuk responnya. Pasti lulus. Untuk tetap berdoa. Sebelum kita sudah kasih membaca ya perkataan Tuhan ini, firman Allah ini, ya isi hati dari kekasih hati kita. Saya ingin menyambut kalau ada di antara saudara hari ini, saudara ada di ibadah ini, saudara baru pertama kali hadir di tempat ini. Saya ingin menyambut, kami ingin menyambut saudara. Boleh angkat tangan seperti saya ini? Angkat tangan seperti ini. Selamat datang yang di belakang, Tuhan berkati. Haleluya. Kami menyambut saudara. Puji Tuhan. Ya, saya harap ya walaupun di belakang saudara bisa tidak ya terganggu tapi sepenuhnya. Ada lagi saudaraku? Angkat tangan saudaraku dari. Ada lagi supaya ada. Selamat datang Tuhan berkati. Selamat datang Ibu, Tuhan berkati. Dengan sukacita kita berikan kemeriahan kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan selamat datang saudaraku. Dan itu memang saudara kita. Karena darah Yesus mempersatukan kita. 3 ya. Selamat datang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati limpah. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya nikmati saudara kami yang baru pertama kali hadir. Nikmatilah firman Tuhan di tempat ini. Dan nikmatilah kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah ini. Saya percaya ya Dia Tuhan sanggup memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Apalagi itu satu perjuangan pergumulan kita. Dalam nama Yesus kami mengundang saudara untuk setia terus beribadah. Karena kita perlu gereja. Karena gereja itu adalah saudara kasih tempat di mana kita seperti seorang anak ada di dalam satu keluarga. Dia perlu terus saudaraku dibimbing sampai kepada kedewasaan, perlu terus ada komunikasi ikatan. Karena kita harus sampai pada panggilan Tuhan yang indah. Haleluya. Salam kemenangan iman. Masih ya, masih apa gitu ya, connect ya. Baik, Tuhan berkati. Kita bangkit berdiri saudaraku, ayat 11. Ya, saya baca, saudara baca ayat 12, kita bergantian. Kemudian ayat 14, pasal 33, saya minta karena 2 ayat bersama-sama. Dapat ya? 3, kita mulai ya, saya mulai ya, ayat 11. Sebab aku ini, yaitu Tuhan ya, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya, jadi di sini sadar kita tidak ada rancangan manusia yang bisa terlaksana kecuali hanya rancangan Tuhan. Ya, kecuali manusia itu mau gagal, silakan, tapi saya harap tidak. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, kita cukup banyak, ada 300 lebih, jadi suaranya menggema gitu ya. Coba kita ulangi semuanya ya. Sudah di ini layar ada ya. Kita ulangi ayat 12. 3 ya. Dan doa kepada apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati serempak, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Kita saudaraku beralih ke pasal 33 dari Yeremia, buku sama, kitab yang sama, ayat 2 dan ayat 3 serempak. Seluruhnya ada hampir 350 lebih ini. Yuk 2, 3 ya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Lebih kuat.
Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Katakan amin. Terima kasih banyak saudaraku, semuanya para hamba Tuhan, kaum bapak, kaum ibu, dan orang muda seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk, maafkan. Saya pikir, luar biasa ya kepatuhan saudara ya. Ketahuan yang di depan Ibu Gembala. Coba tadi bukan Ibu Gembala, Kak Ibet, saudara udah. Enggak lah, saudara memang hamba Tuhan yang luar biasa ya. Yang luar biasa sebagai hamba Tuhan, berikan kemuliaan bagi Dia, Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Baik ya, saudaraku, terpuji-puji Tuhan yang hidup, Yesus Kristus Tuhan semesta alam. Berbahagialah saudara, setiap orang yang dekat dengan Tuhan. Tuhan itu hidup saudara. Sekarang di tempat ini mari bersama-sama kita, katakan saya, kita ada di rumah Tuhan, di gereja. Ngapain saudaraku? Kita bersemangat memuji-muji Tuhan kita yang hadir di tengah-tengah kita, yang ada di hadapan saudara. Haleluya. Oleh karena itu mari bermazmur. Yang siap bermazmur katakan amin, amin, amin. Kita masuk Mazmur 33. Wah, ini suatu kebiasaan dari Ibu Gembala, harus bermazmur. Jadi sebelum nanti kita sampai kepada kita mazmur, kita sudah terbiasa bermazmur ya. Pasal 33, puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar, katakan saya. Ya, saya harap demikianlah saudaraku ya. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Ya, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Di sini adalah musik semuanya. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Wow. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Saudara tahu wadah enggak? Kayak baskom gitu ya. Begitulah Tuhan menaruhkan, menciptakan seperti saudaraku, menaruhkan air di wadah terhadap samudra raya. Katakan wow. Puji Tuhan. Ya, biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Katakan saya. Karena saudara termasuk orang yang ada di tengah-tengah bumi ini. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Katakan saya. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, di Alkitab saya tulis gini, bagiku dan bagi, saya sebut nama bapak saudara, Pati, bagi anak-anakku dan bagi cucuku. Dimulai daripada Vincent Purba, sudah kasih ya. Rancangan Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, Yahweh, Yehova. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri, katakan saya. Iya, saudaralah itu. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Hari ini Dia mandang saudara. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi.
Dia yang membentuk hati mereka sekalian. Yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Sudah angkat tangan, sudah kasih saudara, saudaraku melompat-lompat, sudah menari, Tuhan perhatikan itu. Saudara diam lesu pun Tuhan perhatikan. Karena dia akan mendorong dengan Roh Kudusnya supaya saudara mengalami sesuatu selama ibadah ini. Ya, 16. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Dia percuma saja. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Kalau saudara tahu kuda adalah salah satu binatang yang paling tangkas, tapi semuanya sia-sia. Ya, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan kecuali Dia Tuhan. 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Katakan saya. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada dan memelihara hidup mereka dan masa kelaparan. Ayat 20, kata kita ganti dengan saya. Saya ajak kita bersama ya. Kata kita ganti dengan saya. Kita mulai, 3 ya. Terus sampai habis. Yes, haleluya, amin. Yang sudah bermazmur, berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Ingat saudara kekasih bahwasanya ibadah itu berguna. Ya, kita ulangi yuk, ibadah itu berguna. Nah, coba multimedia ulangi lagi 1 Timotius pasal 4 ayat 8 sampai 10. Kita baca saja. Ya, karena baik kalau kita membacanya, paling tidak saudaraku ada memori kita lebih lagi ada dalam pikiran kita ya. Pasal 4 1 Timotius ayat 8. Kita mulai ya, saudara aja. 3 ya. Berguna. Perkataan ini benar. Terakhir. Haleluya. Saudara yang hadir pada pagi hari ini, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang hadir pada hari ini, saudara mengerti ibadah itu berguna. Ya, berguna untuk segala hal, saudara kasih. Tuhan bisa kerjakan pada pagi hari ini. Oleh karena itu berjerih payah dikatakan, berjuang kita. Dan saya percaya yang hadir di sini adalah orang-orang yang punya pengharapan. Hanya kepada Yesus. Yang demikian berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Lebih lagi bagi Tuhan. Ya, musuh kita iblis, setan. Setan selalu menghalangi orang percaya, anak-anak Tuhan untuk menerima janji-janji Tuhan. Itu kerja setan. Harus sadar. Saudara harus sadar. Setan sangat keberatan kalau saudara menerima semua janji Tuhan, panggilan Tuhan saudara genapi. Setan tidak mau. Perhatikan itu. Jadi kalau saudara keras hati, jangan saudara pikir, biar tahu dulu PKS. Enggak sayang, setannya senang. Hore, 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 hore. Enggak mau kita saudaraku. Ya tadi sudah injak-injak iblis. Tuhan sudah saudaraku menginjak kepala ular. Tuhan saudaraku mengalahkan dengan kematiannya, nyawanya dia serahkan supaya saudaraku dia 3 hari di alam maut. Supaya telak setan tidak punya kuasa lagi. Nah itu saudara kasih. Nah jadi kalau saudara pikir ya pada saat saudara berlambat-lambat menolak saudara kasih untuk hidup saudaraku sepenuhnya di dalam Tuhan. Jangan saudara pikir ya itu kan pilihanku, suka hatiku. Saudara sadar ada namanya suatu oknum. Ya gak usah pribadi lah, oknum. Yang namanya setan. Wah dia bilang gue berhasil.
Jangan. Biarkan Tuhan berhasil. Dengan salibnya 2000 tahun yang lalu. Atas saudara dan saya. Haleluya. Oleh karena itu saudara kekasih semua jemaat Tuhan. Baik yang ada di YouTube. Lawanlah musuh itu dalam nama Yesus. Ya, kita lawan dengan nama Yesus. Karena tadi kita tahu saudaraku dalam nyanyian kita itu Yesus memiliki segala-galanya kuasa di sorga, di bumi, di bawah bumi. Oleh anugerah Tuhan kekasih dalam nama Yesus kita ya memiliki satu berkat khusus ya. Kasih setia Tuhan atas gerejanya GKI Sejabodetabek dari 1 Tesalonika 5 ayat 17 yaitu tetaplah berdoa. Inilah kali ke-8 kita terus belajar tentang doa. Apa itu doa? Sudah 7 kali. Kenapa harus berdoa? Sudah. Saya nggak usah sebutkan dari mulai Kak Alpida, ya, saya, Daniel Gerard, sudah kasih, kemudian Kak Santi, dan juga ya Babang Ferry, Pak Tumpa, Kak Ibet, dan kembali kepada saya. 2 kali lagi kita akan belajar, minimal 10 kali kita belajar tentang doa. Supaya iblis tidak bisa lagi menghalangi untuk sudah tetap bertemu dengan Tuhan. Dia sang kekasih hati kita, dia yang memiliki segala-galanya. Ya. Haleluya. Nanti ayat yang kita baca, selama kita ada di bumi kita terus bertemu dengan dia. Nanti kita pulang ke sorga, kita peluk Tuhan. Kita katakan sekarang aku bertemu muka dengan engkau Tuhan. Engkaulah yang selalu yang kurindukan setiap hari Tuhan. Dan sekarang aku ada dengan engkau. Wah. Makanya saudaraku kalau meninggal dalam Tuhan gak usah. Orang yang meninggal dalam Tuhan peluk-pelukan dengan Yesus. Saudara diajari. Memang sedih perpisahan, saya juga sudah mengalami itu dari ibu saya, papa saya, saudaraku 90 tahun, papa saya tinggal 2 bulan lagi untuk Yareh ulang tahun Januari, November Tuhan panggil, saudara kasih tidak ada masalah, air mata ini gak ada lagi, karena apa? Lah papa senang, ya peluk-pelukan sama Yesus, menyanyi-nyanyi, begitu saudara kasih, ya kita mengerti. Saudara sudah tahu bagaimana berdoa, seperti Yesus berdoa. Seperti Hana berdoa, seperti Elia berdoa. Ya, saya tidak usah lagi menjabarkannya, saudaraku. Banyak lagi, bahkan untuk siapa kita berdoa, kepada siapa kita berdoa. Kita berdoa untuk pemerintah, kita berdoa untuk jiwa-jiwa, kita berdoa untuk anggota KKS kita berdoa untuk bangsa ini. Wow, kita sudah diajari semuanya. Saya ingat itu pada saat sesinya Kak Santi. Ya, saya harap saudara masih ingat itu. Haleluya. Demikianlah Tuhan menghendaki agar saudara, jemaat dan pelayan Tuhan Gereja Kemenangan Iman Indonesia hidup dengan berdoa. Tetap berdoa dan suka berdoa. Yang setuju katakan amennya panjang. Amin, 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 amin. Haleluya. 2023 saudaraku ya disampaikan, jauh hari dikatakan adalah tahun yang sulit. Ya, gempa, saudaraku, enggak di mata kita. Walaupun sudah lihat di layar, begitu saudaraku ya gedung itu sudah kasih ya. Dan saya tidak pernah berani melihat kalau ada orang yang sudah kasih ya terjepit atau saudaraku ya ada di situ yang sulit ditolong. Saya bisa bayangkan enggak bisa napas, mati enggak, hidup pun sulit. Itu yang ada sekarang, bencana. Kebakaran di Pelumpang. Dengan harta saudaraku yang sekian tahun dicari. Hanya harus menyelamatkan diri. Ada keluarga dari teman saya. Dia bilang hanya ada pakaian saja. Dan pindah ke rumah keluarga. Mencari itu bertahun. Tulang dibanting-banting di tulang-tulang. Begitulah. Perang berdampak kepada seluruh kehidupan bangsa dan dunia dan rakyat. 2024, pemilu pilkada di Indonesia serba tidak jelas. Diprediksi bla 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 bla,
Saya nggak ada di situ, tapi saya dengar-dengar sedikit. Tidak bisa kita prediksi dengan hal-hal yang mungkin seperti apa. Dan sekarang dengar, saudara, dengarlah, buka telinga saudara. Gereja adalah jawaban bagi dunia. Gereja adalah jawaban bagi bangsa. Gereja adalah jawaban bagi kota. Bagi siapa saja. Oleh karena itu Gereja Kemenangan Iman Indonesia, Tuhan mengajarkan tetaplah berdoa. Karena berdoa itu adalah saatnya saudara dan saya bertemu dengan Tuhan yang sanggup melakukan hal apa saja. Tadi kita sudah baca dalam buku Mazmur. Begitu gampangnya Tuhan, samudra raya dia taruh di wadahnya. Begitu. Dapat ini saudara? Seharusnya gereja, dan kita tahu gereja itu kepala gereja adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan tubuhnya adalah saudara dan saya. Terima kasih. Itulah sebabnya Tuhan membangun gerejanya, saudaraku, menjadi jawaban bagi dunia, saudara kasih. Kita lihat dari Kisah pasal 2. Inilah gereja mula-mula. Dan inilah juga patron yang dilakukan oleh Gereja Kemenangan Iman Indonesia, Jabodetabek. Kisah 2 ayat 41, saya baca untuk saudara. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan saudara sudah mendapatkan itu. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayo KKS, terus menginjil. Lah, saudara enggak anggota KKS? Nah, terima kasih. Saya dan saudara bertekun dalam pengajaran rasul-rasul seperti ini dan dalam persekutuan. Ya, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Ada kelompok sel, ada departemen, saudaraku, ayo hadir. Saya berterima kasih untuk kaum bapak, kaum ibu sudah hadir sekitar 20 orang lebih. Dan saya percaya ya lantai 2 nanti penuh oleh kaum bapak, kaum ibu. Yang masih saudaraku segan-segan hadir, saya tunggu minggu depan. Karena saya berjanji 2-3 bulan ini saya ada di departemen kaum bapak, kaum ibu. Pasal ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Itu harus terjadi dalam kehidupan dan pelayanan kita. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Katakan amin. Jangan mau dipecah belah sayang dengan segala iming-iming dari dunia ini. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing dengan secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Besok ada acara khusus, saudaraku, ada bla bla bla. Kita makan roti bread talk seperti ini ya. 47 sambil memuji Allah dan mereka saudara disukai semua orang. Inilah jawaban bagi setiap orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan. Siapa sayang? Lebih kuat sayang? Lebih lagi lah. Iya, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Inilah gereja mula-mula yang menjadi patron bagi GKII se-Jabodetabek. Haleluya. Ya, bagaimana gereja harus menjadi jawaban bagi dunia, bagi kota, bagi bangsa, bagi setiap orang. Kalau saudara adalah gereja sebagai tubuh Tuhan, jemaat Tuhan, itulah Tuhan inginkan bagi kita semuanya. Ya, saudara harus tahu gereja itu enggak bisa digoyahkan. Hari Jumat kami mendapatkan firman Tuhan dari Bapak Gembala tentang gereja. Saya sedikit membaca dengan saudara Matius 16. Inilah yang Tuhan katakan tentang gereja. Haleluya. Ya, jadi kalau saudara katakan malas ke gereja, nah, saudara jangan lihat bangunannya. Haleluya. Saudaraku. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun, ini Tuhan berbicara kepada murid-murid ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Jadi Petrus murid seperti kita jemaat. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara tahu yang paling ditakuti orang adalah maut. Tapi tidak bisa dikuasai oleh alam maut bagi orang yang ada di dalam satu tudungan pengembalaan gereja.
19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Katakan wow. Wah, dikasih kunci berangkas aja, puji Tuhan, apalagi kunci kerajaan surga ya. Wah, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Luar biasa otoritas gereja. Makanya sekali lagi gereja adalah jawaban bagi seluruh saudaraku, apapun yang ada di muka bumi. Jawaban bagi dunia, jawaban bagi kota, jawaban bagi bangsa, jawaban bagi setiap orang. Haleluya. Haleluya. Yang mengerti saudaraku katakan amin. Oleh karena itu gereja harus berdoa. Kita kembali ke Yeremia, sudah kasih dari pasal 29 tadi. Dikatakan Tuhan kepada Israel, ya, umat yang sudah dipilihnya. Dari Yeremia 29 saya baca dari ayat 12, dikatakan di sini bahwasanya, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Berseru, datang berdoa kepadaku. Jelas. Dan apa Tuhan katakan? Aku akan mendengarkan kamu. Kita ingin sekali Tuhan menolong kita, sudah kasih. Membawa kita pada semua rencananya. Kepada tanah perjanjian, Kanaan yang penuh limpah susu dan madu. Tapi kita tidak berdoa atau kurang berdoa atau doa kita salah. Karena Tuhan berkata, jika engkau berdoa, berseru dan berdoa, maka aku akan mendengar. Dan kita nanti akan melihat apa halangan-halangan untuk orang tidak berdoa, saudara kasih. Haleluya. Umat Tuhan, kita harus berdoa. Terima kasih untuk amennya. Dari Yeremia 32, saudara berkata, Bu dengar aja Bu, belum tentu dijawab. Saya bawa saudara ke pasal 33. Ya, supaya semuanya terjawab di hati saudara. Ayat 3, pasal 33. Berserulah kepadaku. Makanya kalau saudaraku berdoa itu bergemuruh, itu biasa. Enggak ada orang berseru, saudaraku, hanya kayak mulut ikan kok apa tuh? Ikan kok. Enggak bisa. Berseru. Jadi kalau saudara dengar kalau ibu gembala, haleluya, amin. Bukan ingin mengatas-ngatasi suara saudara sehingga saya lebih hebat. Tidak sayang. Sikap hati begitu langsung dicoreng Tuhan saya. Tapi saya saudaraku percaya ayat ini. Berseru. Ibu, di kontrakanku sulit berseru. Betul sayang. Makanya Kak Santi katakan tutup ambil bantal. Tuhan, semua lengkap sudah diajarkan. Saya berterima kasih untuk Tuhan Yesus dengan Roh Kudusnya. Nah, sekarang tinggal saudara yang memilihnya. Percaya. Dan saudara melakukannya. Kan kita banyak alasan. Bu, di sampingku rumah Bapak. Jangan teruskan ya, karena dia ada di YouTube. Kak Santi ngomong kepada kita sudah jadi. Tutup pakai bantal. Makanya spesial dia angkat sofa dan bantal. Tutup. Tuhan selamatkan tetanggaku di sebelah yang melarang aku untuk berdoa. Yes, mantap saudara kasih. Dan ayat ini berkata, maka aku Tuhan Allah akan menjawab engkau. Menjawab, katakan menjawab. Dan tidak hanya menjawab saudara. Sekaligus dia berkata memberitahukan kepadamu. Diajarinya saudara. Hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Orang tidak tahu tapi sudah tahu. yakni hal-hal yang tidak kau ketahui oleh karena saudara berdoa dan berseru. Makanya kalau saudara mengalami sesuatu dalam hidup saudara, jangan kenapa ini Tuhan, kenapa ini Tuhan, tidak. Apa yang kau mau Tuhan, pasti dia kasih tahu. Sekalipun itu melampaui kekuatan saudaraku, karena dia sudah kasih yang tahu atas kita sebagai ciptaannya.
Saudaraku, oleh Roh Kudus kita bisa dan mampu semuanya. Yang setuju katakan amin. Terima kasih, puji Tuhan saudaraku ya. Dari Yeremia 29 ayat 13-14 saya mundur lagi ke Yeremia 29 13-14. Dikatakan kepada kita semuanya, apabila kamu mencari aku. Kita mencari Tuhan hitungan 10 menit udah hilang. Bukan Tuhannya hilang kita. Tapi kalau mencari duit, lembur juga bisa. Ini tidak menembak tapi sedikit menyadarkan. Oh, ibu kan itu menembak, puji Tuhan boleh. 12 pas kena. Untuk supaya kita lebih baik dengan dia di hadapan Tuhan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Kalau sudah di gereja, saudaraku sudah gak ketemu Tuhan, jangan salahkan. Orang ini rumah Tuhan. Amin. Misalnya saudara ke rumah Bapak Gembala, dikatakan Bapak Gembala ada. Gak mungkin gak ketemu. Pasti ketemu. Haleluya. Amin, saudara kasih. Kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan dan seterusnya. Bertemu dengan Tuhan. Dan kita harus tahu. Yang rindu untuk ketemu kita bukan kita. Tetapi Tuhan sangat rindu kepada kita untuk kita bertemu. Dan dia berkata, ini anakku, anakku. Saya pernah memberi contoh, saudaraku. Ya, saya ibu yang baik, saudara kasih. Ya mungkin saudara menganggap ibu rohani yang kurang baik. Saya kembalikan kepada saudara. Karena masing-masing kita bisa, saudaraku, mengambil satu kesimpulan. Tapi saya menjadi ibu yang baik bagi anak saya. Dan tidak ada menantu saya. Nanti dia jawab sendiri, saudaraku ya. Karena anak-anak saya, saudaraku, saya tahu. Dia, saudaraku, sudah berkata, saya adalah ibu yang baik, mama yang baik. Setiap kali kalau dia panggil, mama, saya ada di tempat manapun. Saya enggak diam di kamar saya, enggak. Iya, mama lagi tidur. Sini, no. Saya datangi dia. Apa sayang? Apa sayang? Apa sayang? Dia Bapak yang berlipat-lipat kali kasihnya lebih dari kasih saya. Bapak yang baik. Saudara berseru berkata, Tuhan di mana saja. Kak Iben sudah berkata, di dalam bis, di dalam perjalanan, menunggu kemacetan, daripada ngerendung sudah kasih macet kali inilah begitu bagaimana, kenapa begitu, sudah bayar uang tol macet. No. Berdoa. Supaya Tuhan beritahu, nanti jangan lurus, kalau keluar belok kiri langsung sampai. Tidak usah pakai GPS pun pasti nyampe. Itulah Tuhan yang kita sembah. Yang tahu Tuhannya dahsyat, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi jelas Tuhan memberitahukan bagaimana kita bisa bertemu, menemukan dia. Yaitu berdoa, berseru dan mencari wajahnya. Ingat ini, taruh di hati saudara, di kepala saudara. Kenapa anak-anak Tuhan dan juga pelayan Tuhan yang sudah tahu tentang doa ini, saudara tidak bisa menampik. Tetapi belum juga mau berdoa. Atau belum suka berdoa. Atau belum berdoa sebagaimana seharusnya. Coba saudara yang di belakang lihat saya. Karena belum baca ayat. Mari lihat. Biasakan, perhatikan. Amin. Haleluya. Gereja saudaraku tempat kita dididik. Mall tidak tempat kita dididik. Sekolah memang tempat kita dididik, tapi itu hanya pengetahuan-pengetahuan saudaraku ya yang kita bisa hanya pakai untuk di dunia ini. Enggak bisa pengetahuan yang di sekolah kita bisa pakai untuk sampai ke sorga. No. Tapi semua yang diajarkan di gereja ini sampai baik di bumi, kelak juga sampai di sorga. Haleluya. Kepada Tuhan kita berikan. Kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, ada yang saya tahu dalam roh saya, spirit saya. Masih belum suka berdoa. Masih belum bisa berdoa. Masih. Ya. Gak usah takut. Saya gak akan bilang. Mari tunjuk tangan. Enggak. Ada Roh Kudus yang lebih lagi dari saya. Terbukalah untuk Roh Kudus. Jujurlah kepada Roh Kudus.
Yang seharusnya seperti apa dia harus berdoa, dia belum melakukan itu. Belum berdoa sebagaimana seharusnya. Memang sudah berdoa, tapi belum seperti apa. Sebagaimana yang sudah kita terima. Ya 1 jam, ya supaya kau jangan jatuh ke dalam pencobaan, itu salah satu ya. Saudara kasih ya, seperti itu belum. Ya sedikit kita belajar hari ini. Ini baru masuk ini. Terima kasih Pak Tobing. Sedikit kita belajar. Kata sedikit ini melegakan hati saudara. Sedikit kita belajar agar kehendak Tuhan ya tetap berdoa itu dapat kita kerjakan. Dapat kita hidupi. Yang di belakang katakan amin. Oh, itukah yang di belakang? Jadi kan supaya yang di belakang juga saudaraku ya dianggepin gitu, ditangkepin gitu. Yang di belakang katakan amin. Yang di belakang lambaikan tangan. Oh, kita yang di depan kita sambut, katakan haleluya. Jadi semua berkatnya melimpah ya, berkatnya semuanya ya datang kepada saudara. Kita belajar. Yang mau belajar perhatikan saya ke depan. Yang paling berharga dari seorang manusia itu disebut dengan kepribadian. Bukan mobilnya. Bukan jabatannya. Tapi yang disebut dengan kepribadian. Itulah yang paling berharga dari seorang manusia. Gak usah jauh sudah kasih. Kita lihat di video di handphone saudara. Apa sih namanya, mohon maaf saya. Seorang anak pejabat pajak. Hartanya Rubicon. Rubicon ya. Kepribadiannya. Maaf. Hampir biadab. Itulah yang paling berharga. Gereja mengajarkan kepada umat Tuhan ini. Supaya saudara jangan salah. Hari-hari saudara jangan salah. Yang mengerti berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Yang paling berharga dari seorang manusia disebut dengan kepribadian. Kepribadian kitalah yang membentuk kita menjadi manusia. Sehingga mengakibat kita berbeda dengan binatang. Saya tidak marah, tapi saya harus tegas dengan ini. Hal ini juga menyebabkan kita menjadi ciptaan yang paling tinggi, karya Allah yang paling indah. Bisa? Jadi kepribadian seseorang itu membuat dia berbeda. Pertama dengan yang disebut binatang, karena itu juga ciptaan Tuhan. Dia juga punya nyawa seperti kita. Walaupun dia tidak punya roh, sudah kasih ya. Ya, makanya orang mengatakan kalau ada sesuatu yang orang melakukan sesuatu kayak binatang. Benar sudah dengar gitu ya? Saya nggak usah pakai mic. Nah, itu bicara tentang kepribadian. Kepribadian itu terdiri dari 3 bagian besar, 3 bagian utama. Pertama, akal. Kedua, kehendak, keinginan. Ketiga, perasaan. Inilah manusia itu. Kalau saya ditanya, kenal enggak Ibu Ginting, Ibu Ingen? Saudaraku, saudara jangan berkata, oh yang putih-putih itu. Putih ya saya ya, anggap aja lah putih. Bukan itu. Bukan itu. Amin. 3 tadi, akal, pikiran tadi, kehendak dari manusia itu dan perasaannya, itulah sebenarnya sesungguhnya manusianya. Kita mulai dari akal. Bisa belajar? Tolong kita dengar, belajar dan jangan dilupakan. Pikiran itulah menyebabkan manusia bisa mampu berpikir. Namanya udah pikiran. Akal ya. Akal, pikiran. Itulah yang membuat seorang manusia mampu berpikir. Mampu mengingat.
Bisa ya? Makanya nggak ada otakmu katanya kan. Ini buat saya ikut-ikut aja itu. Maksudnya itu udah akal pikiran. Mampu mengerti. Dan mampu membayangkan. Yang Alkitab katakan renungkan. Saudara harus punya akal. Saudara harus, nanti kita akan mengembangkan kepribadian ini. Mengembangkan akal saudara. Sehingga saudara bisa membayangkan. Saya minta nanti tim multimedia, saudaraku waktu kita perjamuan kudus, saudaraku ya menayangkan tentang the passion of the Christ. Saudara bisa membayangkan deritanya Yesus. Dan saudara bisa, saudaraku membayangkan bagaimana Tuhan itu, saudaraku, sengsaranya, sakitnya, saudara bisa bayangkan. Dan kita nanti masuk kepada perasaan, saudara bisa rasakan. Itulah hidup sayang. Makanya dilarang cuek. Datang pulang. Jadilah seorang pribadi. Seperti nanti kita akan melihat. Kita diciptakan sama segambar dengan Dia. Kita bisa merenungkan. Itu akal. Karena itu kita harus menggunakan pikiran kita, akal kita ini dengan cara yang berkenan. Saya percaya saudara yang ingin mengetahui saudaraku hidup ini, saudara pasti suka dengan firman ini. Pasti suka dengan pengajar ini. Tapi saudara mengatakan, ya Bu, haleluya, puji Tuhan Bu, amin, amin Bu. Ya saudara hanya seperti apa aja, lewat aja. Tapi saudara tahu, manusia saudara adalah kepribadian saudara. Mazmur 119, ayat 97. Bisa kita baca bersama-sama? Ayat 97 dan ayat 99. Inilah disebut dengan akal. Bisa? Sudah ketemu di depan? Ya. Mazmur 119. Itu paling panjang ya Mazmurnya. Yuk kita lihat. Bayangkan ya pasal 119 ini paling panjang. Ayatnya sampai 97. Bisa? Semuanya. 3 ya. Nah itu akal. Aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi pikiran saudara itu merenungkan firman. Bukan apa kata istriku, suamiku kok begitu. Itu yang direnungkan. Aduh, aku ini sudah menjadi orang yang tidak lagi punya masa depan. Itu yang saudara renungkan. Enggak. Gimana ini? Udah angka 30, jodoh belum direnungkan siang dan malam. Bukan sayang, sepanjang hari renungkan Taurat. Prosesnya di pikiran. Akal saudara. Di otak saudara. Nah, nanti kok sebelum. Nanti agak sedikit ini ya. Lembut sedikit. Di otak saudara. Di akal saudara. Amin. Bu, boleh gak saya memikirkan yang lain? Boleh. Tapi itu harus dalam koridor firman. Karena firman ini semua lengkap. Tentang jodoh ada, tentang hati ada, tentang ekonomi ada, tentang rumah tangga ada, semua lengkap di sini. Maka saya katakan, gereja adalah jawaban. Dan gereja itu kepalanya adalah Kristus dan Kristus itu adalah firman. Ayat 99, yuk kita lebih cepat supaya saya tidak berlambat-lambat saudaraku dengan mengulur waktu. 99, 3, ya. Nah, saudara lebih pintar dari bos saudara di kantor. Makanya anak Tuhan tetap naik. Tetap naik. Karena apa? Yang saudara taruh di pikiran saudara bukan saudaraku bagaimana supaya aku naik gaji. Bagaimana supaya, enggak usah. Ya saudara dengar kesaksian Bapak Tumpak Silalahi.
mentok sudah saudaraku jabatannya, apanya, pangkatnya. Betul ya? Masih dengar ya? Nah, apa yang saudaraku dikerjakannya? Berdoa, melayani. Sampai golongan yang paling atas tidak ada lagi ada. Paling tinggi kan gitu. Kenapa? Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Pagi boleh enggak Bu? Pagi lagi saudaraku ya. Karena kita saat teduh, amin. Jangan siang dan malam aja, maksudnya satu hari. Karena Alkitab mengatakan sepanjang hari, selama-lamanya. Yang mengerti ini berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat 2. Dikatakan juga kita harus saudaraku merenungkan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itulah kerja otak kita. Coba saudara hari ini evaluasi. Apa yang selama ini saudara pikirkan? Atau blank? Atau hal-hal yang dunia? Atau hal-hal saudaraku yang jahat? Maafkan saya. Baiknya Tuhan mengajari kita. Mazmur 1 ayat 2. Ini kalau tiap hari. Bapak Gembala heran. Ke PW ikut gitu ya Pak ya. Amin. Kesukaan saudara untuk mengisi pikiran saudara siang dan malam dengan firman Tuhan. Joshua 1. Apa yang Tuhan katakan kepada Joshua sehingga Joshua berhasil membawa seluruh Israel masuk ke tanah Kanaan, yaitu sisa-sisanya yang masih sisa. Saudaraku, Tuhan bawa generasi berikutnya untuk masuk ke tanah Kanaan. Tembok Jeriko, saudaraku, dirobohkan. Apa kata Tuhan? Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini. Tetapi, yuk pegang kepalanya. Nah, ngomonglah. Ayolah ngomong sayang. Itulah dia, itulah yang harus. Inilah yang membuat saudara bisa berdoa. Oh, haleluya. Renungkan saudaraku. Ingat. Haleluya. Terjadi perubahan? Hanya Tuhan yang bisa mengubahkan saudara, bukan ibu gembala. Jadi saudara, ya kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara perlu mendisiplin pikiran saudara. Setir pikiran ini. Setir, saudara tahu setir? Saudara pernah lihat setir? Saya pun saudaraku mengakui kadang-kadang set dia. Balikkan. Disiplin. Terima kasih. Saudara perlu mendisiplinkan pikiran saudara. Perlu mendisiplinkan pikiran saudara. Perlu mendisiplinkan pikiran saudara. Jangan biarkan terus dengan pikiran saudara. Percayalah, setan itu mencuri, membunuh, membinasakan. Dari pikiran ini sangat berbahaya. Karena ini adalah battle. Kita bisa mereka-reka, padahal tidak begitu. Kita mulai memikirkan, kok. Wah, akhirnya saudaraku, hati ini keras. Dan kita membuat jalan kita. Sayang sekali. Perlu mendisiplinkan pikiran ini. Beberapa anak Tuhan sulit untuk mengatasi pikiran yang jahat. Atau yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Spontan itu sudah mungkin dari sananya, dari sononya. Muncul selalu pikiran yang negatif. Ada benjolan, aduh kanker. Karena udah spontan. Ya, orang ngomong dari depan, itu aku ditembaknya. Jadi orang depan itu ya juru tembak. Karena itu, kalau pasangannya bicara sedikit, itu menyindir aku. Yang demikian katakan.
tapi mau salah. Haleluya umat Tuhan. Yang sungguh sadar begitu sayangnya Tuhan kepada dia. Berikanlah kemuliaan bagi Tuhan. Spontan muncul ya pikiran yang negatif. Pikiran manusiawi. Pikiran duniawi. Bahkan pikiran najis. Pikiran yang memikirkan diri sendiri. Mengasihi diri sendiri. Bahkan itu sudah berkubu. Bahaya sayang. 2 Korintus 10. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. 2 Korintus 10 ayat 4. Jadi semua ada ayatnya sayang ya. Percaya sajalah. Rendah hati aja kita ya. Ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah itu. Benteng itu saudaraku bukan benteng. Ya saudaraku mungkin sudah pernah pergi lihat ada benteng. Bukan. Di sini nih. Ini. Kami mematahkan setiap siasat orang. Dan merubuhkan setiap kubu. Nah ini kubu lebih kuat lagi saudaraku. Ya. Setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan. Hati-hati yang angkuh. Saya tahu masih ada di sini yang angkuh. Ya kalau sama saya angkuh nggak apa-apa. Tapi sama Tuhan ini paling bahaya. Dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Untuk bisa taat kita kepada Tuhan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kembalikan pikiran saudara kepada firman. Disiplinkan pikiran saudara. Setiap apa yang saudara pikirkan kalau itu tidak satu dengan firman. Saudaraku katakan dalam nama Yesus. Kembali kepada kebenaran. Wah, angkat kebenaran itu. Saudara kasih dorong saudaraku ya. Itu yang di depan dalam hidup saudara. Tidak usah lagi diskusi untuk itu. Nah setan itu licik. Belajar dan latihlah diri saudara. Pikiran saudara untuk hal-hal yang baik. Filipi 4 ayat 8. Saudara baca saja di rumah. Apa yang manis, apa yang indah, apa yang mulia, apa yang ya. Karena banyak lagi yang harus kita terima hari ini. Baca di rumah. Ya, saudara kasih ya. Latih diri saudara. Pikiran saudara, akal saudara. Sampai saudara tidak lagi tergoda. Oleh pikiran-pikiran di luar dari firman Tuhan. Atau pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Atau yang jahat. Ya, coba lihat saya. Kadang-kala saudaraku kita memakai satu strategi. Kita dengar lagu supaya pikiranku tenang, hatiku tenang begitu. Enggak bisa sayang. Enggak bisa. Kecuali engkau sendiri yang nyanyi. Kan dikatakan ucapkan. Nanti ya diulang-ulang YouTube saudara sampai panas handphonemu pun. Mesti saudara sendiri. Karena itu yang bisa mengubahkan sini. Jangan suruh orang nyanyi. Jangan suruh WL nyanyi. Kok gak tenang hatiku ya? Katanya di gereja tenang hatiku. Ya orang WL yang nyanyi. Kita yang nyanyi. Mana gak tenang? Terima kasih. Ya bukan untuk saya amennya. Saya berterima kasih karena saya bersyukur saudara menangkapnya. Itu penting bagi kami para hamba Tuhan. Karena tujuan kami di sini bukan segar bisa khotbah dengan demikian. Enggak, supaya jemaat bisa menangkap dan mengerti dengan akal saudara ini. Jadi tidak cukup mendengar lagu atau khotbah hamba Tuhan. Saudara sendiri harus bernyanyi, mengucapkan, perkatakan. Kita sudah mendengar dari Kak Alpida. Tulang kering pun bisa hidup. Kapan kita memperkatakannya. Ya, dan kata Kak Ibet, jangan kita sendiri menjawab doa kita. Aduh, nanti kok saya ulangin saudaraku, waduh kita. Ya, kenapa itu? Karena ada akal saya waktu saya dengar firman Tuhan itu saya taruh di sini. Nah, bukan saya saudaraku karena Kak Ibet atau enggak. Saya taruh firman Tuhan di sini. Ya, saudaraku ya.
Kita saudaraku harus seperti Yesus. Sudah tahu dalam Lukas pasal 4 ayat 3-9. Saya nggak baca, saudara sudah tahu itu Matius 4, Lukas 4 itu bicara tentang Yesus dicoba di padang gurun. Yesus sendiri berkata, saudaraku, kepada musuh itu, kepada setan itu, karena dia mulai, saudaraku, menyampaikan kata-kata yang bisa saudara kasih memasuki pikiran. Karena katanya, kau jatuhkan, kau punya diri, nanti ada malaikat yang menatang engkau dan aku akan memberikan semua. Dan begitu, itu kan masuk semuanya. Ayo kau sibuk dengan ini usahamu. Ya kebaktian 1 kali seminggu aja udah puji Tuhan. Ya ini gak usah kau sibuk kali melayani. Kalau kau melayani nanti waktumu enggak. Bagaimana kau bisa nanti mengurus ini ya anak-anakmu yang perlu dengan segala. Dia mulai masuk dengan pikiran. Tapi Tuhan berkata, Yesus menjawab, ada tertulis. Manusia hidup bukan oleh karena roti. Tetapi oleh karena firman yang disampaikan dari mulut Allah. Ayat 8 pasal 4 dari Lukas ada tertulis. Dan terakhir kali Tuhan berkata 3 kali ada firman. Nah. Maka syoklah iblis. Saudara mau mengalahkan iblis yang bersuara-suara di sini? Katakan ada tertulis. Jadi kalau saudara baca pun firman ini, saudaraku ya, dengan teratur, apalagi nggak teratur. Ya, baca ayat skedule ya. Baca, saudaraku tamat, wah saudara bangga, aku udah 4 kali tamat ini, atau setahun sekali, setahun 2 kali. Puji Tuhan, baik. Tapi itu belum bisa menjamin untuk pikiran saudara bisa tertolong di disiplin. Kecuali saudara harus memperkatakannya. Seperti Yesus berkata, ada tertulis, ada firman. Untuk mengakhiri dari poin pertama ini adalah, terus praktekkanlah dalam mengatasi pikiran dengan memakai firman Allah. Anak Tuhan pasti tidak bisa atau sulit berdoa jika pikirannya tidak dipenuhi dengan firman atau perkataan Tuhan. Nanti saudara bisa, saudaraku, yang menyembah, tiba-tiba kemana pikirannya? Mulai masuk pikiran saudara. Besok kau tahu nggak? Kau harus terakhir bayar kontrakan. Mulai, haleluya Tuhan. Mari, disiplinkan pikiran saudara. Untuk tetap dipenuhi dengan firman, dengan firman, dengan firman, dengan firman. Kedua, wah 10 menit kiranya saya bisa selesaikan ini. Ya, bayangkan saudaraku, ini penuh, gimana lah menyelesaikannya nih. Baca aja ya, saudara harus ya bisa nangkapnya ya. Kehendak kita, kehendak apa itu kehendak? Kehendak adalah bagian dari kepribadian kita yang menjadi pusat keinginan dan keputusan kita. Kita harus mengakui bahwasanya Tuhan adalah pemilik dari kehendak kita. Bagaimana kita katakan, jadilah rencanamu Tuhan dalam hidupku. Kita saudaraku tidak memasuki kehendaknya. Itu nonsen. Mari kita akui bahwa Tuhan adalah pemilik kehendak dari saudara, dalam hidup saudara. Oleh sebab itu kita bertanggung jawab untuk saudaraku ya, memakai kehendak kita menurut sebagaimana yang kehendaki Tuhan. Ya, jadi penyerahan sepenuhnya kepada kehendak Bapa di sorga. Bukan kehendak kita. Itu kita ambil contoh dari Markus 14 ayat 36. Saudara baca saja di sini. Yesus, katakan Yesus. Berkata kepada Bapanya. Bukan kehendakku Bapa. Saudaraku, kehendak Tuhan itu saudaraku sangat masuk akal. Karena pada saat cawan dosa dia minum, saudaraku, dia terpisah dengan Bapanya. Itu satu hal yang sangat, saudaraku, ditakuti oleh Yesus.
Karena dia tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah terpisah dengan bapaknya. Dia setia kepada bapaknya. Dan kalau dia minum cawan dosa itu, saudaraku, yaitu dosa saudara dan dosa saya, saudara kasih ya. Maka dia akan terpisah, saudaraku. Dan dia berkata, sangat saudaraku masuk akal permintaannya. Bapak, kalau bisa cawan ini jangan ku minum. Tapi tidak berhenti. Dia menyerahkan kehendaknya. Kehendaknya Bapak, aku gak mau pisah dengan engkau Bapak. Tapi saudaraku, dia berkata, bukan kehendakku Bapak. Kehendakmu yang jadi. Hebat. Saya berdoa supaya mulai hari ini saudara melakukan hal yang sama. Yang mau lambai-lambaikan dulu tangannya. Yang mau seperti itu berkata, Tuhan bukan kehendakku. Tidak kupaksakan. Tidak Tuhan, gas kehendakku Tuhan. Tapi kehendakmu yang jadi. Saya tidak lihat tangan saudara, Tuhan dalam melihat tangan saudara. Haleluya. Bagaimana saudara bisa menyerahkan kehendak saudara sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Bapa? Pertama, miliki ketaatan. Taat. Yuk teriak karena sudah ada yang ngantuk. Kuat-kuat biar bangun dia. Taat kuat-kuat. Pasti sudah bangun dia. Karena pas saya lihat gini, pas saya ke kiri sudah mulai redup. 1 orang, 2 orang. Yuk kuat-kuat, taat katakan. Sudah bangun dia, terima kasih. Taat kepada Allah. Itu membuat saudara menyerahkan kehendak. Sehingga saudara tahu, Tuhan yang paling tahu. Aku rela Tuhan, kehendak-Mu. Amin. Kedua, supaya saudara bisa berhasil menyerahkan kehendak saudara sepenuhnya kepada Tuhan adalah jauhi setiap kejahatan. Ya, jahat itu bukan merampok, menodong, enggak saudaraku. Hal-hal di luar firman itu jahat. Yang ketiga, tetap selalu memilih yang benar. Tetapkan hati saudara, memilih yang benar. 3 hal ini cukup untuk membawa saudara untuk menyerahkan kehendak saudara kepada Tuhan. Memilih yang benar adalah apa kata firman. Mau menerima nasihat. Belajar dari pengalaman yang lalu. Mungkin saudara mengalami sesuatu pada masa lalu, saudara belajar. Waktu itu aku gagal. Sekarang Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan. Atau saudara belajar pada saat orang lain menghadapi saudaraku sesuatu, saudara bisa belajar sehingga saudara tidak memaksakan kehendak saudara kepada Tuhan. Ya, dari pengalaman orang lain waktu menghadapi situasi yang sama. Jadi saudara dan saudara jemaat Tuhan yang memiliki kebiasaan atau gaya hidup selalu berbuat baik. Ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, Bapak ingin agar semua kita memakai kehendak kita bukan saja untuk menghasilkan keinginan-keinginan yang baik, tetapi terutama Bapa menghendaki kehendak saudara menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Galatia pasal 6 ayat 10. Tuhan tolong saya. Amin, saudara kasih. Yuk kita baca Galatia 6 ayat 10. 3 ya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat. Nah, jelas firman Tuhan berkata, saudara kasih, kita saudaraku harus memberkati, saudara kasih, yang mengasihi sesama kita, saudaraku memberkati. Kehendak kita kalau kita paksakan di situ, saudaraku tersimpan terselip ego kita, kepentingan kita. Hati-hati. Relakan aja, lepaskan. Masih mendengar ini? Mungkin saudaraku ya seperti janda itu. Aku makan tepung ini, aku makan roti ini, maka aku akan mati. Masih ingat janda di Sarfat? Tapi dia berikan saudaraku ya roti itu dan saudara lihat. Dia berbuat baik kepada Elia. Yang sudah lihat, tak habis-habisnya tepungnya, tak habis-habisnya minyaknya, saudara kasih. Yang ngerti, haleluya. Jadi berbuat baik, katakan berbuat baik. Nah,
Kehendak kita kan siap pulang, sudah kasih dari kebaktian kan udah capek duduk, udah capek ini, langsung pulang. Mari belajar berbuat baik. Haleluya saudaraku, datangi Bapak Gembala, Ibu Gembala. Ini bukan saudaraku maksudnya nanti saudaraku rame-rame, saudara. Enggak, belajar berbuat baik. Dimulai daripada keinginan. Apalagi keinginan tidak ada. Berarti sepenuhnya kehendak itu adalah kehendak saudara. Ego banget itu, egois banget. Luar biasa Tuhan mengajari kita. Matius pasal 5 ayat 16. Bersama-sama yuk, tiga ya. Bisa Matius 5:16? 2, 3 ya. Tadi kita sudah mendengar, sudah kasih dari Galatia 6 ayat 10. Pertama sudah berbuat baik kepada teman seiman, kepada sesama kita. Bohong sudah mengatakan, Bu aku sama tetanggaku baik, di kantor aku baik. Bagus, tapi terutama adalah teman seiman. Dalam buku Petrus pun Tuhan mengatakan, mengasihi kepada teman seiman dulu baru kepada semua orang. Jangan pakai konsep yang lain, pakai konsep Alkitab saudaraku. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Setiap anak Tuhan pasti bisa dan suka berdoa jika seluruh kehendaknya diserahkannya kepada Tuhan. Jadi kembali kita kepada doa ya. Hidup memberkati Tuhan, memberkati sesama, memiliki hati yang selalu ingin melakukan sesuatu yang baik. Mendoakan orang lain, mendoakan bagi kepentingan orang lain. Itulah membuat saudara pasti tetap berdoa. Serahkan kehendak saudara kepada Tuhan. Dan rajinlah berbuat yang baik dan yang benar. Haleluya. Buang semua kejahatan dan miliki ketaatan penuh pendudukan kepada Tuhan. Ketiga yang terakhir. Perasaan. Perasaan atau emosi adalah bagian yang sangat penting dari kepribadian manusia. Dan itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan memberi ya manusia sifat yang beremosi. Jadi kalau saudara nangis pada saat berdoa, saudara kasih ya, itu memang Tuhan beri emosi. Jangan katakan apa sih gereja ini nangis ketawa. Ya memang begitu. Saudaraku, Tuhan memberikan emosi kepada kita. Ya nggak datar aja. Nah di kedokteran itu ada disebut afek datar. Ketawa enggak, senyum enggak. Kita bingung. Nah itu orang yang digrogol. Jelaslah. Ya Tuhan memberi manusia sifat yang beremosi. Tetapi manusia telah mengatur perasaannya dengan sangat buruk. Dapat? Karena itu begitu dekat melekat dengan kita. Roh Kudus, katakan Roh Kudus, diberi oleh Tuhan untuk mengawasi perasaan kita dan menempatkannya pada tempat yang tepat. Waspadalah agar perasaan saudara terpelihara dan berkembang seperti yang dikehendaki Tuhan. Katakan amin. Bagaimana Ibu Gembala supaya perasaan saya terpelihara? Jawabannya tetap ada. Suka menyembah Tuhan. Halo. Ku sembah kau Tuhan. Aduh baiknya kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ih Tuhan luar biasa engkau menyertai hidupku. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Tuhan luar biasa cintamu kepadaku. Aku ini orang kurang ajar tapi engkau bisa selamatkan. Ku sembah kau Tuhan. Perasaanmu pasti saudaraku ditempatkan pada posisi yang benar. Suka menyembah. Jadi bagi saudara yang gak suka menyembah, hanya mendengar orang menyembah tapi saudara tidak menyembah, yakinkan. Pasti emosimu tidak pada tempat yang tepat atau perasaanmu. Sama aja kok, Tuhan tuh baik, aku pun sayang sama Tuhan. Nah, apa yang kau rasakan? Itu yang kau ungkapkan, bukan perasaan yang Tuhan taruhkan dengan melalui Roh Kudusnya. Kedua, bagaimana supaya saudara bisa memelihara perasaan terpelihara perasaan saudara. Perasaan itu terpelihara yang kedua adalah aktif mengeluarkan buah roh.
Hiduplah dalam menghasilkan buah roh. Orang yang sudah murah hati, pasti perasaannya sudah lain. Halo? Udah tukang parkir datang lari-lari. Kita parkir. Kita abaikan. Nggak ada perasaan kita. Buah roh. Nggak ada tukang parkirnya. Bunyikan tutet sudah. Tet. Datang tukang parkirnya. Pak! Kasih 10.000. Perasaanmu sama dengan perasaan Kristus. Memberi kepada orang yang berkekurangan, sudah kasih. Masih ada orang di sini ya? Nggak suka ya belajar segini. Saya suka, sudah kasih. Yang suka coba lambaikan tangan sama Tuhan, gak usah sama saya. Amin. Masih bisa lanjut? Dari T5 2023 sudah baca di rumah. Nanti waktu saya sangat banyak tersita. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Itu kan kita punya firman Tuhan di KSK ya. Oh iya, ketahuan. Di KSK kan ini dibaca. Hati, katakan hati. Itu seperti taman. Taman sudah kasih yang indah. Seperti pada saat Tuhan berkata kepada Adam, usahakan taman Eden ini. Itulah hati kita, sudah kasih. Seperti taman, ya, yang Tuhan katakan, pelihara, jangan ada tumbuh rumput-rumput. Iya, kita cabutin rumput-rumputnya, rumput kepahitan, rumput kegeraman, rumput kemarahan, rumput kecewa, rumput sakit hati, cabut. Rumput khawatir, rumput-rumput ketakutan, cabut. Supaya perasaan yang dari Tuhan itu ada pada saudara. Bisa? Efesus 4:31, yuk kita baca ayat ini. Saya akan selesaikan segera-segera ya. Efesus 4:31. Bisa semangat terus? Baca ya, Efesus 4 ayat 31. Sama-sama. Tiga ya. Supaya yang ada adalah taman hati saudara indah. Bunga-bunga yang Ya saya dengan Bapak dulu saudaraku diperkenankan Tuhan ada di Belanda. Itu Keukenhof ya. Ya saudaraku itu taman bunga yang waduh segala ribuan macam bunga merah, kuning, hijau segalanya indahnya bukan main. Itulah seharusnya taman hati kita. Dan saudaralah memeliharanya, bukan Tuhan. Jelas Tuhan mengatakan, segala kepahitan itu buang. Kita banyak kali saudaraku yang menyimpan hal-hal yang membuat hati kita saudaraku yang memiliki perasaan yang tidak seturut dengan perasaan Tuhan. Hati-hati. Lanjut saudaraku dari Kolose 3:8. Kolose 3:8. Lagi kita baca bersama, bisa sayang? Yuk, tiga ya. Buang semuanya. Ya, supaya taman perasaan ya itu semakin hari semakin indah. Seorang anak Tuhan tidak akan bisa berdoa atau tidak akan suka berdoa ya kalau saudaraku hatinya tidak dibereskan. Bukan berdoa dulu baru beres hati, enggak. Beres hati dulu baru berdoa. Jadilah engkau tenang, berdoalah engkau. Ya, jadi seorang anak Tuhan sudah kasih, dia tidak akan bisa berdoa, saudaraku, dan dia tidak akan suka berdoa, dan dia tidak akan saudaraku bisa terus berdoa jika sudah kasih ya hatinya tidak dia bereskan. Amin, sudah kasih ya. Oleh karena itu perasaan yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus, saudaraku, kita kembalikan untuk kembali kita serahkan kepada Roh Kudus sehingga sepenuhnya hati kita dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga
buah roh itu bekerja di hidup kita. Puncak, mari ya, ini kalimat yang sudah harus tangkap. Ya, kita telah mencapai puncak perkembangan perasaan kita. Saya ulangi, kita telah mencapai puncak perkembangan perasaan kita apabila Filipi 2 ayat 5 sudah digenapi. Inilah puncak, sudah kasih. Jadi sampai kepada nilai ini kita harus. Filipi 2 ayat 5. Yuk, saudara sudah tahu ayat ini. Kita ulangi bersama-sama ya. Yuk, kita akan selesaikan. Filipi 2 ayat 5 semuanya. Yuk, 3. Sudah? Multimedia? 3. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Belum semuanya, baca dengan baik. 3 ya. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga. Itu dikatakan. Puncak perkembangan perasaan saudara itu sudah lihat sampai kepada puncaknya perkembangan perasaan saudara. Seperti apa yang Tuhan inginkan kalau saudara sudah seperasaan dengan Tuhan. Hari ini dan seterusnya. Saudara sudah bisa, pasti suka berdoa. Saudara pasti bisa tetap berdoa. Oleh karena saudara sudah memiliki kepribadian yang kuat dalam Tuhan. Akal, pikiran, kehendak dan perasaan. Amin, saudara kasih. Saya akan mengakhirinya. Tolong perhatikan ini yang akan saya akhiri. Saya mengajak semua jemaat Tuhan. Haleluya jemaat Jabodetabek. Ayo saudaraku, miliki terus kepribadian yang serupa dengan kepribadian awal dari penciptaan manusia. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Inilah kita. Makanya Adam gagal, Adam kedua diberikan Bapa kepada kita supaya kita hidup sebagaimana dikatakan dari Kejadian 1 ini. Inilah yang kata firman yang disampaikan oleh Bapa pada saat itu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Tuhan menciptakan kita, katakan Tuhan menciptakan saya. Ya seturut dengan gambar dan rupa. Iya, itu dia. Itulah pribadi saudara, bukan janggutnya, bukan saudaraku ya, bukan karena saudaraku ya Tuhan itu gendernya laki-laki ya. Tapi yang dimaksudkan adalah kepribadiannya. 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya saudara. Yang laki-laki, saudara yang perempuan diciptakannya mereka. Perhatikan ini, Roh Kudus menerangkan kepada saudara. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak. Yang dimaksud bukan anak secara fisik saja tetapi anak ilahi. Untuk apa dipenuhi dengan manusia tapi ke neraka semuanya. Tuhan berkata aku tidak ingin satu orang pun binasa. Tapi dimasukkan di sini adalah saudaraku penuhi bumi dengan orang-orang yang diselamatkan. Dan semuanya dan bla 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 bla. Sudah kasih saudara baca. Jadi dari Kejadian 1 26 sampai 28. Saudara sebagai saudaraku ciptaan yang serupa segambar dengan Tuhan. Hidup berkuasa. Ya sama sudah kasih dengan yang dimiliki oleh Tuhan. Apakah saudara percaya apabila kepribadian saudara itu harus seperti yang Tuhan ciptakan dari semula? Terima kasih. Saya enggak ulangi lagi. Saudara lahir baru. Itulah saudaraku. Cipta ulangnya. Masukilah kepribadian yang Tuhan sudah sebagaimana dikatakan ayat ini. Inilah membuat saudara berbeda. Membuat kita berbeda. Dengan binatang. Maafkan agak tegas memang itu. Kalau enggak saudaraku beda-beda tipis. Binatang itu kan suka-suka hatinya mau ngapain dia. Bagaimana kita sama dengan Tuhan? Kita kembali kepada penciptaan ulang.
akal pikiran kita. Saya akhiri, ini ayat beberapa lagi. Yuk, Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Tim PB siap-siap. Ya, siapkanlah pujian untuk Tuhan, penyembahan. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Yuk, kita baca. Semuanya jemaat Tuhan. Yang di belakang, haleluya yang di belakang. Terima kasih banyak. Yuk. Kolose 3 1 sampai 2. 3 ya. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Lebih kuat? Bukan yang di bumi. Lalu kehendak, saya ulangi saudaraku ya dengan kesimpulannya. Kehendak atau keinginan 1 Tesalonika 2 ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. 12 bersama sayang, 3 ya. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Jelas, haleluya. Ya, Efesus pasal 5 ayat 17. Efesus pasal 5 ayat 17. Dikatakan bahwasanya sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kemudian perasaan. Filipi 2 ayat 5 tadi, saya tidak usah baca lagi, saudara boleh tayangkan. Bagi saudara kekasih jemaat Tuhan, haleluya. Harus hidup seperti yang Tuhan katakan. Bukan dunia katakan. Bukan apa yang dunia katakan. Tapi apa yang Tuhan katakan. Kembali kepada ciptaan ulang. Punya kepribadian seperti apa yang Tuhan sudah ciptakan dari awalnya. Dan itulah membuat saudara pasti tetap terus berdoa. Maka saudara selalu bertemu Tuhan sampai akhirnya bertemu muka dengan Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. 1 Korintus 13 ayat 12 itu pasti, harus pasti sayang. Ayat 12 pasal 13 1 Korintus. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti